Memasuki pandemi yang hingga 2 tahun usianya, mulai banyak solusi yang bisa kita terapkan. Tentunya kehidupan sebelum pandemi dengan pasca pandemi ada banyak hal yang berbeda. Salah satunya adalah harus tercapainya vaksinasi. Nah, kita juga masih dalam bahasan kali ini dalam bedah tajuk dengan tajuk Belum Waktunya Euforia. Masih dengan Bang Ago. Oke Bang, tadi kan kita sudah bicara ternyata masih banyak PR yang harus kita jalankan begitu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa pekan ini, kita lihat saja dengan arus lalu lintas yang ada, mulai terjadi kepadatan karena memang faktor PTM sudah mulai. Dan tentunya kita juga melihat bagaimana yang lainnya sudah mulai mengaktifkan, mengoperasionalkan seperti mal dan sebagainya. Kalau Bang Ago sendiri bagaimana melihat kondisi ini? Ya, ada yang menarik ya di balik menurunnya level PPKM di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung, terutama adalah geliat masyarakat atau mobilitas masyarakat itu mulai tinggi. Dan itu sangat kentara sekali, kasat mata itu terlihat di mana-mana ya. Yang mungkin pekan-pekan lalu itu arus kendaraan itu sedikit ya kan, sepi. Sekarang itu arus lalu lintas sudah mulai ramai ya. Jalan tol itu juga arusnya mulai meningkat. Di Bakahuni itu walaupun baru untuk kategori angkutan, tapi sudah ada peningkatan. Begitu juga di stasiun kereta api, itu juga sudah ada peningkatan. Artinya selepas PPKM memang mobilitas itu mulai naik. Nah, karena itulah kita mengingatkan kembali, kita tidak boleh euforia. Mobilitas yang mulai menaik ini harus tetap kita kawal, harus tetap kita jaga, satu dengan tetap konsisten menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Apalagi pemerintah mulai memberlakukan ya, misalnya penggunaan aplikasi peduli lindungi ya di setiap angkutan. Jadi kalau kita mau naik kapal tuh harus lolos screen aplikasi peduli lindungi. Karena di dalam aplikasi peduli lindungi itu sudah terdata apakah kita sudah divaksin atau belum. Baik itu vaksin ke-1, vaksin kedua, atau bahkan kapan kita terakhir melakukan swab test antigen. Di situ juga bisa di-screen di aplikasi peduli lindungi. Persoalannya adalah apakah semua sektor sendi-sendi kehidupan kita saat ini itu bisa bergerak ke arah sana gitu loh. Ya. Harapannya sih harus bisa gitu ya. Di mall, kemudian bahkan di pasar-pasar tradisional itu pemerintah merencanakan agar setiap aktivitas itu terkait dengan aplikasi peduli lindungi. Nah, ini harus kita luruskan kepada masyarakat. Pemerintah bukan berupaya untuk menyusahkan masyarakat atau membuat ribet masyarakat. Tetapi apa? Kita masih berada dalam suasana pandemi, bencana non alam yang sewaktu-waktu itu bisa naik kembali. Kita sudah punya pengalaman berkali-kali kejadian serupa. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat ya. Jadi di balik menurunnya kasus, menurunnya level PPKM, kita harus tetap komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalaupun ada regulasi yang memperketat protokol kesehatan, seperti menggunakan aplikasi peduli lindungi, jangan kita beranggapan, ini bikin ribet aja nih, atau bikin susah aja nih. Jangan. Kenapa? Karena sebenarnya kebijakan-kebijakan itulah yang melindungi kita, melindungi orang lain, melindungi kita semua dari ancaman gelombang ketiga, keempat, kelima COVID-19 yang sangat mungkin sekali terjadi. Baik, nah memang kita lihat ya kalau misalnya sekarang kan sudah memasuki pandemi yang kedua tahun sudah mulai menurun, tetapi kan memang kita tidak boleh abai dan satu sisi kita juga harus tetap beroperasi. Karena kan kalau misalnya kita sendiri ingin meningkatkan perekonomian, kemudian juga dari dunia pendidikan tentunya juga perlu kualitas dengan adanya mengadakan pertemuan tatap muka. Tetapi itu tadi sih beberapa peraturan harus kita patuhi ya Bang ya. Bagaimanapun juga kita tidak boleh euforia dulu. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan masyarakat, Bang? Nah, ini kan kita lihat sepertinya sudah mulai ramai. Beberapa orang mungkin sudah mulai ada yang abai. Bagaimana cara kita untuk terus meyakinkan dan mengingatkan kepada masyarakat untuk mengetatkan protokol kesehatan? Ya, makanya kita apresiasi ke kepolisian ya.
yang begitu level PPKM mulai menurun di Lampung ini digulirkan lagi namanya Operasi Krakatau. Oh, baik. Dan tujuan utama Operasi Krakatau ini ya yang akan berlangsung dari September sampai awal Oktober nanti itu utamanya bukan kepada penindakan, tapi mendisiplinkan masyarakat terutama dalam hal menegakkan protokol kesehatan. Baik. Selain ya menggunakan helm, membawa segala kelengkapan administrasi pengendara, tapi poin utamanya adalah mendisiplinkan masyarakat menegakkan protokol kesehatan. Baik. Ya, begitu juga di sekolah. Sekolah sudah mulai nih ramai untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ya. Keberhasilan PTMT ini bukan diukur dari ada tidaknya kasus COVID-19 di sekolah. Oke. Tapi patuh atau tidak patuhnya warga sekolah terhadap protokol kesehatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan? Tidak berkerumun. Nah, ini yang harus menjadi komitmen kita bersama ya. Di jalan, ya, di tempat-tempat publik, di sekolah, di angkutan publik, protokol kesehatan adalah harga mati. Oke, apabila kita lihat memang banyak nih ya yang menjadi pengawas, baik itu dari kepolisian dengan operasi Patuh Krakatau, sekolah dengan satgas sekolah ya Bang ya, dan juga tentunya di lingkungan pemerintah dan juga di lingkungan masyarakat dengan Kampung Tangguh Nusantara. Nah, kita lihat kan petugasnya sudah banyak Bang. Bagaimana cara kita untuk terus mengawasi jalannya tugas para pengawas agar tetap berjalan semestinya Bang? Iya, ya kita tidak boleh henti-hentinya ya merasa lelah untuk terus mengingatkan kepada mereka yang diberi amanah tanggung jawab untuk mengawasi berjalannya protokol kesehatan selama pandemi ya. Biasanya tuh Satgas kan setiap malam melakukan sidak ya. Apakah terjadi kerumunan ya kan? Apakah terjadi kapasitas pengunjung yang tidak sesuai dengan level PPKM. Nah, kita berharap mereka-mereka ini terus bekerja walaupun PPKM levelnya menurun, walaupun status COVID-19 itu terus menurun. Jadi jangan pernah sekalipun mengendorkan ya apa yang sudah kita jalankan, kita lakukan selama ini. Oke, konsisten. Konsistensi ya. itulah kuncinya kita menghadapi pandemi COVID-19. Baik. Tentu saja dengan kesadaran bersama. Ini kerja kolektif. Ini tidak bisa kerja sendiri. Konsistensi itu tidak hanya kita harapkan kepada para petugas yang melakukan pengawasan. Tetapi masyarakat publik juga itu harus konsisten. Oke, jadi semuanya punya peran masing-masing tentunya untuk menjaga agar kebiasaan baru ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan menghadapi pandemi kita juga harus lebih giat dan juga tentunya lebih kokoh dan kuat lagi. Oke, terima kasih Bang. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa Metro TV Lampung dengan mengupdate trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampu Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.